Ada apa sebenarnya di Kertanegara? Mengapa Presiden Prabowo Subianto mendadak mengumpulkan sejumlah menteri penting termasuk Menteri Keuangan, Menteri SDM, Bahlil Lahadalia, dan pejabat strategis lainnya? Dan mengapa pertemuan tersebut bertepatan dengan malam 1 Syuro atau Tahun Baru Islam yang selama ini dianggap sakral oleh sebagian masyarakat Jawa? Assalamualaikum. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo mengundang sejumlah menteri untuk membahas agenda strategis pemerintahan dan percepatan berbagai program nasional. Pertemuan tersebut menjadi perhatian publik karena berlangsung menjelang malam 1 Muharram yang dalam tradisi Jawa dikenal sebagai malam 1 Suro. Kebetulan waktu inilah yang kemudian memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Sebagian mengaitkannya dengan berbagai mitos yang berkembang selama ratusan tahun di tanah Jawa. Namun benarkah malam 1 Suro identik dengan hal-hal mistis? Dalam budaya Jawa, malam 1 Suro memang memiliki kedudukan yang istimewa. Banyak masyarakat yang mengisinya dengan tirakat, doa, puasa, zikir, ziarah makam leluhur, hingga tradisi budaya seperti kirab pusaka dan mubeng beteng di lingkungan keraton. Namun seiring berjalannya waktu, berkembang pula berbagai cerita rakyat yang mengaitkan malam 1 Suro dengan dunia gaib. Ada yang meyakini malam tersebut sebagai malam yang wingit, ada yang menganggapnya sebagai waktu untuk lebih berhati-hati. Bahkan muncul berbagai kisah penampakan yang diceritakan turun-temurun. Padahal jika ditelusuri lebih jauh, banyak cerita tersebut berasal dari tradisi lisan masyarakat dan bukan berasal dari ajaran Islam. Karena itu penting bagi kita untuk membedakan antara budaya yang hidup di tengah masyarakat dengan ajaran agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Menariknya, ada satu istilah yang sering disalahpahami masyarakat, yaitu kata keramat. Ketika mendengar kata keramat, sebagian orang langsung membayangkan sesuatu yang menyeramkan, angker, atau menakutkan. Padahal secara bahasa, kata keramat berasal dari kata Arab karamah, atau yang dalam bahasa Indonesia sering disebut karomah. Karomah berarti kemuliaan, kehormatan, dan anugerah yang diberikan Allah kepada hambanya yang soleh. Artinya, akar kata keramat sebenarnya memiliki makna yang mulia, bukan menyeramkan. Namun dalam perkembangan budaya Nusantara, maknanya bergeser sehingga sering diasosiasikan dengan tempat yang misterius atau angker. Lalu bagaimana pandangan ulama dalam berbagai ceramahnya? Seperti yang dijelaskan oleh Buya Yahya, bahwa tahun baru Islam bukanlah malam yang harus ditakuti. Muharram adalah bulan yang dimuliakan Allah. Yang seharusnya diperbanyak pada malam tersebut adalah zikir, doa, muhasabah, membaca Al-Quran, dan memperbaiki diri. Buya Yahya juga mengingatkan bahwa memperingati tahun baru Hijriah bukan berarti menciptakan hari raya baru. Akan tetapi momentum ini dapat dijadikan sarana syiar Islam sekaligus mengingatkan umat agar lebih mengenal kalender Hijriah dan sejarah Islam. Ketika sebagian orang sibuk mencari cerita mistis, Islam justru mengajarkan kita untuk memperbanyak mengingat Allah. Tahukah kita mengapa kalender Islam disebut kalender Hijriah? Kalender Hijriah ditetapkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Para sahabat memilih peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah sebagai titik awal perhitungan kalender Islam. Hijrah dipilih karena merupakan titik balik kebangkitan umat Islam. Dari peristiwa hijrah inilah lahir masyarakat Islam yang kuat, berdaulat, dan mampu menyebarkan dakwah ke seluruh penjuru dunia. Karena itu, makna tahun baru Hijriah sesungguhnya bukanlah tentang ketakutan terhadap malam tertentu. Maknanya adalah perubahan, maknanya adalah hijrah. Hijrah dari malas menjadi rajin beribadah. Hijrah dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Hijrah
dari prasangka dan ketakutan yang tidak berdasar menuju keyakinan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika malam satu Muharram tiba, yang seharusnya kita lakukan bukanlah membesarkan rasa takut kepada hal-hal yang belum tentu benar. Sebaliknya, kita menjadikan malam tersebut sebagai kesempatan untuk mengevaluasi diri dan memperkuat hubungan dengan Allah. Kembali kepada pertemuan para menteri di Kertanegara. Hingga saat ini, keterangan resmi menyebutkan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari koordinasi pemerintahan dan pembahasan agenda strategis nasional. Adapun keterkaitannya dengan malam satu Syuro lebih merupakan kebetulan waktu yang memunculkan berbagai perbincangan di tengah masyarakat. Lalu menurut kita, apakah malam satu Syuro seharusnya dipandang sebagai malam yang penuh misteri? Atau justru menjadi momentum hijrah dan muhasabah sebagaimana diajarkan dalam Islam? Wassalamualaikum.